Halo semuanya, perkenalin gue Jaya. Gua Syahrin. Selamat datang di Rampok. Obrolan Abang Po. Di episode pertama kali ini, kita akan ngobrol Sesuatu yang berhubungan dengan remaja nih. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget. Dengan Ananda. Halo Sarin, halo Jaya. Halo, dan Dio. Ya, halo Sarin, halo Jaya. Berhubung yang belum tahu, mereka berdua ini adalah Nanda sebagai ketua umum dan Dio sebagai ketua bidang badak bakat minat. Kali ini nih, ya, kita akan ngobrolin sesuatu yang formaja banget. Apa tuh? Nah, apa sih formaja? Jadi Formaja itu sebuah wadah ya. Jadi sebuah wadah yang menaungi mahasiswa-mahasiswa dari Jabodetabek, khususnya yang ada di Universitas Negeri Malang aja. Jadi kan seperti namanya ya, Formaja UM. Jadi kita naungin ya udah mahasiswa Jabodetabek yang dari UM aja. Gitu. UB nggak boleh. UB udah ada sendiri. Udah ada sendiri. Jadi kita udah ada masing-masing lah, di tiap kampusnya udah ada organisasi daerahnya masing-masing. Kalau di UM khususnya itu ada Formaja, kalau di UB ada Forsimaja dan lain-lainnya. Gitu. Berarti formaja itu apa? Yaitu wadah sekaligus keluarga baru lah buat mahasiswa-mahasiswa rantau. Kan mereka nggak punya keluarga di sini. Nah, Formaja bertugas untuk menjadi keluarga mereka seperti itu. Formaja Orda lah ya. Iya. Ya, Orda. Kalau menurut lu ya? Nah, kalau menurut gua Formaja itu ya seperti organisasi perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah. Kan ini Formaja berarti forum mahasiswa Jabodetabek yang mahasiswanya berasal dari Jabodetabek. Itu sih. Oke. Nah, terus untuk Bang Nanda sendiri nih, gimana sih pertama kali masuk Formaja? Kalau gue sih ya, waktu itu karena gue masuk pas banget gue jadi mahasiswa baru. Saat itu sih gue agak sulit beradaptasi ya pas jadi mahasiswa baru, karena ini di Malang juga, gue juga sulit beradaptasi dengan budaya ke Jawa Timuran yang ada di sini. Jadi waktu itu gue kayak nyari-nyari gitulah organisasi daerah yang khusus Jabodetabek. Nah itu waktu itu adanya di UB. Nah karena gue anak UM, Iya. jadi gue agak males lah untuk gabung ke UB. Tapi waktu itu datanglah sebuah keajaiban. Jadi ada dua pendiri Formaja, Bang Abi dan Bang Guntur itu menyambangi kelas gua gitu. Nah, sebelumnya tuh Bang Abi sama Bang Guntur itu bisa jelasin nggak Bang? Itu siapa sih? Jadi kalau Bang Abi sama Bang Guntur itu salah dua pendirinya Formaja. Jadi Formaja terbentuk ya karena adanya mereka itu. Oke. Ya sih gue ngerasa sih pertama kali gue ke Malang sebelum kenal Formaja ya agak susah buat berkomunikasi. Kan karena gue di Malang sendiri nih, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa cewek juga, ya kan. Sedih sih kalau diceritain mah ya, cuma ya Formaja ngaruh sih buat sosialisasi gue selama di kampus. Iya bener sih Bang, soalnya kayak kita kan ngerasa kayak kita di daerah orang lain, budayanya berbeda juga. Jadi kita kayak butuh wadah untuk sama-sama satu budaya sama kita. Ya makanya itu kan ada Formaja ini. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa baru nanti yang pengen daftar ke UM itu bisa langsung gabung Formaja. Soalnya kan Formaja nganggap kalian tuh sebagai keluarga lah. Oke. Nah terus Bang, Formaja itu sebuah organisasi. Iya. Formaja itu punya proker gak sih Bang? Kalau proker sih pastinya ada ya. Kalau dari gua sih ada beberapa kayak misalnya Festival Nusantara. Biasanya tuh kita ngikutin ya semacam kebudayaan gitulah, festival kebudayaan yang ada di kampus UM. Terus juga ada juga Makrab. Nah sebelumnya mungkin Dio yang ngejelasin lah. Apa aja nih Yo? Mungkin dari Formaja dulu awalnya ya. Gue ke Malang kan kayak sendirian, kayak anak sebatang kara. Gue harus ngapain ini? Gue ngomong ke orang
pakai bahasa Jawa tapi gue nggak bisa. Iya, Terus awal-awal masuk gue nggak tahu tuh namanya Orda, organisasi daerah, dan gue kayaknya masa gue anak Jabodetabek sendirian sih yang ada di Malang. Ternyata nggak, ada Nanda, sekelas Nanda sama Desti. Terus waktu itu ada cutting yang masuk tiba-tiba pas jam pelajaran, Janan ya. Iya. Nah tuh cuttingnya namanya Bang Abi. Dia mau kayak mengajak atau mempromosikan, ayo ikut gabung Orda Formaja. Ya udah di situ. Enggak, awalnya itu cuma Jakarta saja, dan itu hanya Desti yang ikut. Lalu dilihat-lihat yang Jabodetabek siapa aja, ada 3 orang. Nah ya udah Jabodetabek aja yang diambil. Terus ada juga Bang Guntur, Bang Abi sama Bang Guntur ini adalah mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro angkatan 2014 Universitas Negeri Malang. Nah itu pendirinya. Lalu kita kumpul-kumpul, terus nggak lama kemudian habis kumpul-kumpul kita gimana sih nih caranya biar ngedapetin massa yang banyak ataupun anak-anak mahasiswa fakultas lain, dan itu kan masih di lingkup teknik. Dari itu kita sistemnya jemput bola, kita datengin fakultas misalnya FIS, lalu FIP, lalu psikolog dan lain-lain. Nah di situ udah mulai ngumpul banyak massa. Nah kita adakan meet and greet, lalu kita bahas kita mau ada perkumpulan lah ataupun organisasi yang mewadahi mahasiswa Jabodetabek. Ya, udah. Iya gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya Formaja ini nama awalnya tuh bukan Formaja. Dulu tuh namanya tuh kalau nggak salah tuh pernah jadi Kopaja, pernah juga jadi Orda KRL. Nah makanya Angkot nggak angkot? nggak pernah dong. Ya, kira pernah. Kan yang lebih berfokus sama di Jabodetabeknya. Iya. Jadi waktu itu makanya kata dia tadi kita akhirnya ngumpulnya tuh pertama kali tuh kalau nggak salah tuh di Festival Nusantara ya. Waktu itu Formaja belum ikut. Jadi Festival Nusantara tuh dari mana? dari itu salah satu program kerjanya BEM-UM. Oh, BEM-UM. Ya, jadi waktu itu kita masih belum ikut. Kita ke sana tuh tujuannya sebenarnya kayak sharing-sharing sama orda-orda lain gimana sih cara mereka ngejalanin sebuah organisasi daerah. Nah, sampai di saat itu kita ngumpul lah ngebahas ini Formaja kedepannya mau jadi kayak apa, terus ngebahas juga logo, nama, sama ketua umum pertama Formaja tuh pengennya siapa. Nah habis itu terbentuklah nama, logo. Habis itu kan yang belum pemilihan ketua umum. Nah pemilihan ketua umum ini diadain pas malam kagerbannya Formaja, sekaligus ditentuin jadi ulang tahunnya Formaja, hari jadi Formaja itu tanggal 2 Desember 2017 awal terdiri Formaja. Iya. Berarti dulu pendirinya bukan ketua umum ya? Bukan. Pendirinya tadi Bang Abi sama Bang Guntur. Iya. Tapi menurut lu ngaruh nggak sih Formaja setelah lu gabung sama sebelum? Apa sih perubahan lu setelah masuk dan sebelum gitu? Seberapa ngaruh lah adanya Orda ini buat selama lu di Malang gitu? Ngaruh banget sih, soalnya kalau dulu gue sebelum gabung Formaja tuh kayak masih kaku gitu loh gue ngomong. Lo gue kan juga nggak bisa seenaknya lah ya, karena gue juga masih menghargai budaya ke Jawa Timuran gitu. Jadi gue ngomongnya aku kamu. Apalagi kalau di Jabodetabek itu ngomong aku kamu kayak gimana gitu kan. Nah, udah masuk ke perasaan. Iya, udah kayak ya baper lah gitu. Membawa perasaan banget. Pertama kali gue jadi aku kamuin langsung jatuh cinta. Keren sekali. Baper. Nah, di Formaja ya itu terlalu sopan. Terus gue masuk Formaja ya enaknya gitu sih, gue bisa ngomong seenggaknya bisa mengekspresikan diri gue sebebas mungkin lah. Gue bisa ngomong lo gue sebebas-bebasnya, soalnya kan ya kita dari Jabodetabek kan udah biasa lah ngomong lo gue gitu. Sama ya banyak teman, banyak relasi, sama ya banyak sih yang gue dapetin di Formaja sih. Terus itu ngefek gak sih Bang ke cara lu berinteraksi sama orang-orang Jawa Timur? Ngefek sih. Jadi di kelas gue berani ngomong lo gue akhirnya. Terus reaksi temen lu? Reaksi temen gue awal-awalnya sih ya biasa aja, malah ngikutin kan ya. Iya. Malah Terbawa. jadi Iya.
Tapi ya setelah gabung Formaja sih gue agak beda sih ya, soalnya gue public speaking juga belajar di Formaja, jadi kayak berpengaruh lah, nggak berpengaruh cuman terhadap sosial lingkungan kita gitu, tapi kuliah juga agak ngaruh lah setelah gabung Formaja. Iya sih. Ya kalau gue sih menurut gue ngaruh banget ya, kan dulu gue kuper tuh ya. Ya. Selama sebelum masuk juga sih, lebih kuper dari sekarang. Ya kan, kerjaan gue yang ngampus ngopi, temennya itu aja. Kalau nggak dari satu organisasi, ya kan. Ya akhirnya setelah masuk Formaja ya gue punya banyak kenalan dari daerah gue gitu loh, yang kalau dikata kasarnya tuh lebih masuk dibanding sama teman-teman gue yang satu daerah. Bukan mereka nggak seru ya, mereka tetap seru, cuma untuk ngobrolnya, sense buat jokesnya tuh bercandaannya lebih masuk kalau buat gue. Ya karena kan kalau kayak ngobrol gitu kan harus frekuensi juga. Terus gue belajar banyak sih organisasi, karena yang diikutin Formaja aja. Iya, bukan berarti Formaja terbaik ya. Iya juga. Benar. Cuma ya untungnya itu kalau dari daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, ya haruslah masuk Formaja lah ya. Iyalah, harus lah. Ya semua organisasi itu baik. Ya tapi adalah kekurangannya sih setiap organisasi, tetap lah. Iya. Terus nih di masa pandemi kayak gini nih, buat lu nih ya, karena lo sebagai ketua bidang bakat minat yang program kerjanya banyak bersentuhan, gimana lo menurut lo? Ya sedikit terkendala sih pas awal-awal kan, sebelum COVID udah ngerancang di Lokakarya, terus tiba-tiba udah dibikin, sebulan 2 bulan terkendala masuk COVID. Nah itu udah pesimis banget sih, itu proker nggak bakalan bisa jalan, soalnya berhubungan dengan luar kan, kayak kompetisi futsalnya ataupun festival Nusantara yang harus menunjukkan kedaerahannya. Terus apalagi ya, seiring berjalannya waktu tapi diakalin lah, kita mengalihkan ke namanya sistem online yang Formaja Cup. Sayangnya itu nggak bisa diadain, udah parah nggak bisa diadain. Selanjutnya buat Venus itu alhamdulillahnya bisa, dan itu kita lebih ke kompetisi ya, kompetisi kita ikut di dalam itu Venus itu. Berpartisipasi ya. Nah bang, terus rasanya gimana tuh transisi dari yang offline ke online? Apalagi kan bakat minat kan tadi udah dijelasin kan, susahnya pas offline aja susah, pas online juga gimana bang rasanya? Ya pas online lebih susah sih menurut gua, soalnya anak-anak ini kan nggak semuanya di Malang, ada yang di Jabodetabek. Itu membangun kayak konsepan acara ataupun latihannya itu bakalan kesulitan di situ. Takutnya miskom ataupun ya agak kurang pas lah, misal di Malang pengennya gini, yang di Jakarta pengennya gini. Itu yang gue rasain. Oke. Sulit ya? Iya sulit ya, emang sulit. Kuliah gue aja sulit gara-gara online. Apalagi proker ngurusi organisasi. Tapi ini yang pengen gue jadi pertanyaan banget nih, misalnya saat ini belum ada Formaja, lu berdua nih kira-kira seperti apa? Lu dulu Nan. Kayak sih gue bakal pindah kampus. Keren banget lu ya, nyari yang ada Formajanya ya. Nyari organisasi kayak gini ya. Iya, kayak gue bakal pindah kampus ke Jakarta sih. Soalnya emang gue awalnya pengen daftarnya sih kalau nggak di UNJ ya PNJ. Tapi berhubung keterima 2M ya udah, gimana lagi? Kalau gue mungkin kayak jadi anak pendiam sih, kayak gue nggak bisa berinteraksi soalnya omongannya juga Jawa semua, sedangkan
kita nggak paham apa itu bahasanya. Terus kayak buat nongkrong apa pasti agak susah memahami jokes mereka yang bahasa Jawa banget, dan agak sulit juga dia nerima bahasa kita. Nah, itu sih. Tapi bukan berarti budaya di sini buruk ya, makanya Iya, tadi gue pengen pindah kampus. Ya lebih ke apa ya, personal aja. Maksudnya kan itu individu masing-masing gimana cara kita beradaptasi dengan orang baru kan. Kalau gue ya agak susah soalnya gue juga nggak bisa bahasa Jawa, jadi agak gimana gitu kalau tetap maksain untuk kuliah di sini tanpa ada form aja. Apalagi untuk ngomong ya berbahasa Jawa itu kayak nggak pas nih, lu nggak pas nih gini. Jadi kayaknya emang kebanyakan juga orang rasanya hal yang paling berat itu budaya ya, apalagi dari bahasanya. Awal mungkin ya. Makanya Formaja ini dibuat untuk menaungi orang-orang yang emang butuh bahasa daerah mereka masing-masing. Ya sih, benar setuju gue. Kayak butuh lingkup kecilnya rumah yang di Jakarta. Iya. Sebenarnya ketika lu kayak lagi susah atau kesulitan, lu bisa cover aja buat tenangin diri lu. Abis itu ya lu bisa gabung lagi sama temen-temen lu mungkin. Gitu sih. Lu tau gak sih tujuan utamanya dibuatnya Formaja selain buat ngumpulin orang-orang dari Jabodetabek? Kan wadah itu ngumpulin kan ya? Iya. Ya, selain itu atau jadi tempat nongkrong lah. Bisa juga tempat nongkrong. Ya sama ini aja sih, kita juga pengen ngenalin kayak budaya Betawi atau budaya, mungkin kan kita juga ada budaya Sunda ya ke masyarakat Malang. Gitu sih, kayak mungkin juga kita bisa saling tukar budaya karena kan ada beberapa orda juga di sini. Sebelum Covid pun Formaja pernah pengen berencana ngadain kegiatan untuk bertukar budaya lah gitu. Kita nyambangin orda-orda yang ada di kampus, yang ada di kampus selain UM juga, untuk bertukar budaya, bertukar informasi gimana mereka cara ngejalanin organisasinya ya, dan lain-lain gitu lah. Seenggaknya kita bisa toleransi lah dalam berbudaya kan. Ya selama ini mungkin ada yang beranggapan kayak lo gue itu kayak bahasa yang kayak gimana banget, tapi sombong, tapi kan itu mereka belum tahu kan, maksudnya belum kita jelasin lo gue itu apa gitu. Kalau udah dijelaskan mungkin mereka berpikiran oh alah ini budaya bahasa dari budaya mereka juga, jadi mereka mungkin bisa memaklumi gitu loh. Makanya tadi kayak kata Bang Nanda, pas di kelas akhirnya ada yang ngikutin bahasa kita juga. Sebenarnya kan sama aja lo gue kan aku kamu juga, tapi ya lebih ke bahasa Jabodetabek lah. Kalau aku kamu kan inilah general lah bahasa Indonesia. Buat para pendengar nih ya kan, apa sih alasan misalnya kalau mereka malu gitu loh mau masuk Formaja, alasan biar dia wah gue mau masuk cuma dia malu gitu, ngerti nggak? Enggak ya? Enggak. Gini deh Bang, gimana alasan mereka kenapa harus masuk Formaja, kenapa enggak ya, gitu. Kenapa enggak? Ya biar mereka dapat keluarga baru, dapat rumah baru. Seenggaknya kalau mereka homesick mereka bisa ke Formaja. Ya gitu sih kalau dari gua. Kalau mereka mungkin bosen nongkrong sama anak-anak kelas ya bisa ke Formaja, nongkrong baru Formaja. Kayak sayang banget sih kalau menurut gua kalau nggak ikut Formaja. Kita menemukan teman-teman sedaerah itu, kita pulkam bareng, main bareng, terus berinteraksi bareng dengan bahasa-bahasa yang sefrekuensi lah. Itu justru lebih luas, lebih enak buat teman-teman Formajanya sendiri. Asik-asik kan ya? Asik sih, asik kan ya, emang asik sih ya. Kalau lu capek organisasi bingung mau ngapain, datang aja ke Formaja. Ada acara
ikut aja pasti kok disambut ya. Iya. Kenal nggak kenal dari mana, dari sini, oh gini pasti disambut kan ya. Iya, ya kayak lu berdua aja lah. Lu Sarin Jaya juga kan. Iya. Awalnya kan Ya dulu awalnya gue Iya, lagi bener naik kambing, gue kesasar gue lagi naik kambing. Tiba-tiba ada teman dari Formaja, di sini lu ngapain naik kambing ya? Bahkan kayak gua aja kenal Formaja dari teman gua. Dia bilang kayak ada nih organisasi daerah, coba aja masuk. Pas gua masuk, oh ternyata sefrekuensi banget. Karena mungkin karena utamanya itu karena bahasa kali ya. Jadi pas gua ngobrol, oh ini benar-benar apa tuh namanya, bisa lah gua buat ngobrol seenakin gua mau lah. Dan akhirnya sama kayak Bang Nanda juga, gua juga akhirnya bisa lebih leluasa ngomong gua lu ke apa namanya, ke teman-teman orang Jawa Timur atau Jawa Tengahnya, bahkan dari berbagai daerah di kelas gua juga. Dan banyak juga anak-anak juga ngikutin gua gitu. iya. Pakai gua lu. Kita jadi influencer kayaknya. Iya. Gue juga sebelum kenal Formaja nggak tahu lu nih. Lu Iya. dari Tangerang nih, satu daerah sama gue kagak tahu. Iya. Karena Formaja. Iya, Formaja karena kan. Formaja tahu gue. Ternyata Deket. naik satu angkot kan ya. Satu basis. Satu basis daerah. Banyak Lebih lah. banyak untungnya lah ya. Terus kayak kita lagi sakit, siapa lagi yang mau nolong? Kalau nggak dari kita. Rumah sakit mah. Iya Siapa kan? lah? Emang lu mau gantiin dokter kan? Tapi kan Nggak, Formaja kan nggak gitu juga gantiin dokter ya, organisasi tetap kan. Tapi kan seenggaknya ada yang Apa lu jenguk. promosi? Ada yang care lah sama. Ada yang jenguk. Jenguk. Iya. Bantu. Banyak lah pengalaman lah yang didapetin. Cuma dulu gue pertama kali masuk Formaja tuh sungkan. Kenapa Sungkannya karena kesannya tuh orang-orangnya high tau gak sih? Maksud tau gak lu maksud gue? Ya. Paham. Metafora dari Iya, paham. Dari orang-orang di Yang daerah Jabodetabek kan. Ya. yang wah terkesan Senopati. keren banget gitu Keren loh. banget. Dan sombong-sombong. Menghambur-hamburkan kekayaan. Soalnya kebanyakan orang-orang di daerah sini juga nganggap kita Iya sih, sombong-sombong kayak, banget. kayak kita kayak orang kaya kayaknya. Padahal mah sama aja. Kalau orang-orang kayak antisosial bisa masuk juga ya. Bakal punya temen gak? Bisa, bakal punya temen lah. Pasti. Oh, ya. Nah terus kan katanya kan Formaja ini kan buat anak-anak Universitas Negeri Malang nih. Iya. Tapi kalau di luar bisa nggak sih masuk kayak universitas lain? Kalau secara keanggotaan itu nggak bisa, tapi kalau misalnya mau gabung nongkrong atau ngumpul-ngumpul ya masih bisa. Soalnya dari UB pun, dari kampus UMM, Asia, ITN mungkin tuh udah ada masing-masing lah, udah ada kayak bagiannya masing-masing untuk Orda Jabodetabek ini. Jadi Formaja juga nggak mau ngambil jatah mereka lah gitu. Kita sama-sama berjalan di daerah di kampus masing-masing aja gitu. Jadi keanggotaan khusus untuk Universitas Negeri Malang, Iya. tapi untuk nongkrong kita bebas siapa Bebas aja. siapa Nongkrong mah aja. Nggak ada yang nggak ada batasan. batasan, nggak ada aturan. Nongkrong yang jauh. Nggak ada aturan, nggak boleh bawa narkoba. Iya. Nggak boleh nge-seks bebas yang Bawa cewek. Boleh. Boleh lah bawa Ribut, cewek. ntar ribut. Oh, iya. Ke bawah tongkrongan. Tapi yang paling ngangenin di Formaja, paling ngangenin ngapain sih? Paling ngangenin. Paling ngangenin kan sama pandemi ini kita jarang ketemu nih ya. Iya benar Enggak, banget. selama pandemi ini lu kangen apa sih selama bergabung dengan Orda ini? Kalau gua ya, karena gua ada di kepengurusannya Formaja, ya gua paling kangen ya ngadain kegiatan sih. Iya benar banget. Iya, soalnya kayak ya selama pandemi ini kegiatannya online doang. Kayak komunikasi antar kita ini jadi agak berkurang karena pandemi gitu. Kangen rapat sih kalau gua. Oh, kangen. Kangen yang sini ngomong ini, argumennya ditiban tapi dia nolak. Iya. Dia berseteru tegang. Kalau gue pribadi kangen ketemu dengan orang yang satu universitas tapi satu daerah. Jadi kita karena pandemi nggak bisa tatapan langsung gitu. Iya, Teman baru pun Iya. jadi itu. Walaupun kita nggak nutup ya, cuma
karena tertutup sendiri oleh virus aneh ini aja. Gue kangen lihat maba-maba baru sih. Kan ada yang Siapa? ya ada lah. Kan banyak pasti kan. Semuanya kayaknya seperti itu. Iya. Musim maba kayaknya. Kira-kira nih ya, menurut lu Formaja itu apa secara personal? Formaja ya. Formaja itu bagi gua keluarga sekaligus pacar. Pacar? Lu nggak punya pacar? Enggak. Pantas. Order jadiin pacar. Jadi pacar ya. Kan soalnya Oke, gua lanjut. masuk Formaja itu gua nggak tahu kenapa, tapi pas awal gua masuk Formaja itu yang ngerasa jatuh cinta aja sama Formaja gitu. Banyak sih sebenarnya, gue banyak ada beberapa hal yang membuat gue kecewa gitu. Setiap ngadain kegiatan pasti ada lah yang membuat kita kecewa, tapi entah kenapa kayak gue tuh tetap nggak mau keluar gitu. Tetap ya udahlah, gue mau ada di Formaja. Gitu sih kalau Formaja, arti Formaja bagi gua. Kalau untuk Bang Dio sendiri gimana? Kalau bagi gue kayak keluarga juga Formaja itu candu menurut gue. Soalnya gue udah lama banget di Formaja. Ya kurang lebih 3 tahunan dari gue maba. Kan gue dari awal berdirinya Formaja ikut terus sampai sekarang ini kayak wah, gue kalau nggak ke Formaja kayaknya ada yang kurang. Wah, berarti candu banget nih kayaknya Formaja. Kayak apa tuh? Wah, lu udah perasaan banget. Kalau gua nganggapnya nih, ini sebenarnya jatuhnya keuntungan buat gua sih ya, lebih ke keuntungan. Privilege buat gua. Lu masuk Formaja yang lu awalnya jatuhlah kuper gitu lah, lu bisa lebih berekspresi diri di sini. Karena lebih disambut menurut gua. Iya. Lu anak baru masuk ke tongkrongan yang emang benar-benar baru, cuma lu kerasanya tuh dekat gitu loh, orang pada interest sama lu. Gua ngerasanya gitu. Jadi ya itu privilege buat gua sih. Jadi ngembangin diri gua sendiri gara-gara Formaja. Triggernya tuh Formaja. Iya. Untuk seperti sekarang. Kalau gue lebih ke arah dapat teman-teman baru yang beda jurusan tapi tetap satu frekuensi sama gue. Dengan dari bahasa dan budaya dan semuanya. Bisa beda jurusan dan juga bisa satu frekuensi, itu kan susah banget. Iya. Dan Formaja ini yang nemuin yang bikin gue ketemu dua hal itu. Yeah. Dari Formaja juga kali aja mungkin kayak tugas-tugas kuliah kita kan bisa juga ya naik ke anak Formaja, kali aja ada yang satu jurusan atau mungkin satu fakultas kan bisa sharing-sharing lah. Satu kata terakhir ya kali ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Kita masuk, tadi udah ngomongin Formaja. Iya. Sekarang kita masuk ke omongan tadi kita dan itu ngomongin tentang proker. Iya. Untuk para pendengar nih, boleh kasih tau nggak Bang, proker terdekat Formaja itu apa sih? Jadi biar mereka tahu dan bisa nonton. Kalau project terdekatnya Formaja ya, ini tergantung kapan diuploadnya ya. Kalau project terdekatnya saat ini kan bulan November. Jadi untuk tanggal 19 sama tanggal 20 November ini kita bakal ngadain Formaja memilih. Jadi itu pemilihan ketua umum. Terus tanggal 21 dan 22-nya itu kita ada musyawarah besar. Jadi itu ngebahas ya, kalau anak organisasi mungkin tahu ya, kayak ada RT, terus juga laporan pertanggungjawaban kita sebagai pengurus. Nah, nanti di tanggal 2 Desembernya kita bakal ngadain Disna Formaja atau ulang tahunnya Formaja lah. Jadi buat pendengar mungkin ada yang masih di Jabodetabek dan berpikiran mau ke Malang, langsung ke Malang aja, soalnya tanggal 2 Desember kita bakal ngadain ultah sekaligus ya party kecil-kecilan lah. Pokoknya senang-senang, acara have fun lah. Ada yang bikin hype kan? Pastinya ada. Itu Ditunggu aja pokoknya. Itu yang kita tunggu. Nih gue punya pertanyaan terakhir nih yang tadi belum dijawab nih ya. Lu semua, lu Jai termasuk, menyesal nggak sih masuk sini? Mulai dari lu nanti.
sebagai ketua umum? Sangat tidak menyesal. Alasannya? Ya karena gue bisa ketemu teman baru, gue bisa nyari relasi baru juga di sini. Nggak dari Formaja aja, dari orde-orde lain juga gue bisa kenal. Gue bisa tahu kebudayaan dari orde-orde lain pun dari Formaja. Terus juga kayak gue bisa belajar public speaking, teamwork, gimana cara gue ngatur waktu, gimana gue cara ngatur kayak nentuin goals gue untuk tujuan apa hidup juga bisa sih dari Formaja. Itu yang gue dapetin sih. Kalau gue alhamdulillah banget sih gue masuk Formaja, gue bisa ketemu banyak relasi-relasi teman dari berbagai fakultas di UM, terus kita juga bisa ke luar UB ataupun yang lainnya. Terus lagi ya Apalagi? Ya gue nggak tahu yo. ya gue terima kasih aja lah buat Formaja ini udah bikin gue jadi ngembangin soft skill juga. Tadinya nggak tahu cara bikin proker gimana sih, bikin proker jadi CO PDD gimana sih, gue berawal dari situ. Terus gue ngembangin ke Formawa yang ada di fakultas, alhamdulillahnya. Kalau buatku sendiri ya, kan gue tinggal di Malang sendirian. Iya. Keluarga pada di Jabodetabek semua. Jadi yang gue butuhin banget kan pertama adalah relasi pertemanan yang gue kenal. Kalau misalnya gue nggak masuk Formaja dan gue stay di jurusan gue aja, ya gue teman-teman gue jurusan gue aja. Dan kebanyakan teman-teman di jurusan gue sekarang ini kebanyakan juga jarang yang mau main keluar. Dan Formaja ini adalah tempat ngumpul yang asik lah buat kemana aja. Jadi itu menurut gue kerasa banget lah bedanya, dan menurut gue tuh bagus banget lah. Kalau gue pribadi menyesal Kenapa menyesal? karena nggak masuk dari tahun pertama anjir. Ya, itu menyesal ya gue ya. Kalau masuk dari tahun pertama mungkin nggak menyesal. Ya, gue nggak menyesal karena gue udah ada di awal Formaja. Gue nggak sempat ngerasain saat-saat itu tuh. Sungguh menyesal. Tapi setelahnya sih enggak sih, tapi lebih nggak menyesalnya, lebih ngerasa beruntung bisa ikut ini. Itu aja sih gue. Iya. Seenggaknya tahun-tahun terakhir lu di kampus tuh nggak merasakan penyesalan lah karena dari Formaja. Punya teman lah, intinya punya teman Karena kan kita yang lebih dekat. kita datang ke Malang pada sendiri-sendiri. Jadi Asik kok. Ya gitu aja. Kata Pak terakhir. ada kata-kata nggak buat seluruh anggota Formaja? Buat anggota Formaja ya, apalagi khususnya mahasiswa baru ya, tetap semangat aja walaupun pandemi gini, harus tetap semangat. Terus juga jangan lupa nih, Januari ini kalau memang kalian pengen ikut ke pengurusan Formaja, akan diadakan open recruitment buat kepengurusan Formaja gitu. Sama jangan lupa tanggal 2 Desember ada Disnatalis Formaja, harus datang. Semuanya ada di situ ya. Iya. Kalau untuk Bang Dio sendiri nih, Ya, untuk maba-maba ya sampai jumpa nanti Januari insya Allah perkuliahannya offline, kita bertemu di Formaja, kita berkumpul asik-asikan bareng, bertukar pikiran dan bisa main bareng. Jodoh bisa ketemu. siapa tahu Bang. Siapa tahu ya. Ya udah, kita akhiri aja kali ya. Iya. Makasih sebelumnya buat Bang Nanda dan Bang Dio udah ngeluangin waktunya untuk podcast hari ini ya. Podcast pertama kita ya. Podcast pertama kita, perdana banget ini. Terima kasih juga buat Sahrin, buat Jaya, kita berdua udah diundang di podcast perdana ini juga. Alhamdulillah. Kalau bisa sih jangan diundang lagi. Ayo, ada jargon. Apa? Ada jargon Ya. Apa tuh? Ayo, Apa ayo. nih? Apa? Formaja ada penjargon kan? Oh, Formaja ada dong jargonnya. Gimana tuh? Kalau gua ngomong Formaja UM, nanti lu bertiga ngomong lo gue hiji. Oh, Siap. Oke. Siap. Oke. Formaja UM, Lo gue hiji. Oke. Dah, gitu aja. Thank you semuanya. Bye bye.
Udah ya? Ya. Udah matiin. Aduh. Anjir 35 menit.